Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sejumlah skema penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN atau yang disebut juga dengan tenaga honorer. Skema ini semakin mengerucut sehingga siap dibawa ke DPR untuk bisa dibahas lebih lanjut. Pada akhir tahun lalu, skema yang diperhitungkan pemerintah pusat untuk diterapkan dalam menata tenaga non-ASN, diantaranya adalah tenaga non-ASN yang diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Ini saya akan bahas lebih lanjut nanti ya. Dan di kesempatan ini saya akan jabarkan kepada Anda alasan mengapa tenaga honorer dihapuskan beserta dengan landasan hukumnya dan syarat pengangkatan ASN yang berlaku. Langsung saja kalau gitu kita mulai, geger, goodbye tenaga honorer. Kita masuk ke slide pertama, di mana penataan ini dilakukan seiring dengan telah terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-miring-185-M.SM.02.03/2022 mengenai surat edaran yang telah terbit pada 31 Mei 2022 itu. Di antaranya adalah menyinggung soal penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah yang akan berlangsung mulai dari 28 November 2023. Nah, kalimat yang tertera dalam surat edaran tersebut adalah menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maksud kami maupun juga calon PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Pertemuan akhir tahun lalu sebenarnya belum menjadi keputusan konkret karena Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas bersama dengan para gubernur, wali kota, dan bupati masih memikirkan sebenarnya alternatif apa yang akan dirumuskan secara lebih pasti. Anas juga memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan terus berkolaborasi mencari alternatif terbaik tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Nah, sebenarnya ada sejumlah alasan nih mengapa tenaga honorer hendak dihapuskan yang sebenarnya sudah menjadi wacana sejak tahun 2005. Di antaranya adalah Indonesia ingin mengejar menjadi negara 4 besar ekonomi dunia di tahun 2050. Nah, arahan presiden yang menjadikan birokrasi berdampak bukan hanya tumpukan kertas sehingga menjadi lincah dan juga lebih cepat. Lalu adalah mengejar digitalisasi, di mana banyak bagian atau pekerjaan yang bisa dilakukan dengan artificial intelligence ataupun secara online. Nah, gimana dong kalau gitu nasib dari tenaga honorer? Nah, kita masuk nih ke slide berikutnya. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi yang memang masih digodok untuk para tenaga honorer meskipun belum final ya. Dan opsi yang sempat dibahas diantaranya adalah yang pertama, tenaga non-ASN akan diangkat seluruhnya menjadi ASN. Nah, bisa dikatakan semua tenaga honorer yang ada saat ini akan diangkat langsung menjadi ASN. Apakah ada sistem tertentu dalam pengangkatan atau seleksi atau metode lain? Nah, ini masih belum diketahui. Yang kedua adalah tenaga honorer ASN yang tidak akan dijadikan ASN ataupun diberhentikan seluruhnya ya untuk tenaga honorer. Namun hal tersebut tentu akan berdampak pastinya terhadap keberlangsungan pelayanan publik karena sistem yang ada saat ini sudah terbiasa dengan jumlah pekerja yang banyak. Bisa tahu-tahu mandek nih kalau misalkan langsung dihapus ya kan. Dan yang ketiga adalah diangkat sesuai prioritas ya, tenaga honorer atau non-ASN akan diangkat sesuai dengan prioritas. Salah satunya adalah pelayanan dasar yaitu guru dan juga tenaga kesehatan. Tapi kembali lagi pemirsa, opsi mana yang akan diambil masih belum bisa dipastikan. Karena memang masih dianggap dan juga masih dianggap dalam penggarapan, masih digarap juga oleh pemerintah. Padahal ada kabar gembira nih bagi para tenaga kerja honorer di lembaga pemerintahan di mana gaji tahun 2023 bisa naik melebihi UMP bahkan bisa mencapai lebih dari 5 juta rupiah. Di tengah banyaknya opsi, pemerintah juga sedang memikirkan opsi lain bagi tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Nantinya akan diberi peluang untuk menjadi PPPK dengan beberapa tahapan tes yang harus dilalui. Adapun instruksi pemerintah pusat khususnya untuk mengalihkannya ke tenaga alih daya atau outsourcing. Tapi pemirsa, menjadi outsourcing juga menuai pro dan kontra bagi para tenaga honorer. Nah, sekarang saya mau kasih info menarik untuk tenaga honorer yang bersifat teknis.
Secercah harapan bagi para honorer, termasuk honorer tenaga teknis. Anggota DPR mengusulkan agar pemerintah melakukan pengangkatan honorer jadi PNS tanpa perlu tes. Usulan ini bahkan tertuang di dalam RUU ASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Saat ini sebenarnya RUU ASN masih baru dibahas di DPR. Nah, dikutip dari draft RUU yang ada di laman dpr.go.id, usulan pengangkatan honorer jadi PNS ini dilakukan tanpa tes. Namun hanya seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi data yang yang bisa dilewati, tetapi tahap selanjutnya masih akan melakukan seleksi. Selain itu, seleksi juga diusulkan memperhatikan penilaian beberapa aspek, misalnya saja masa kerja, ijazah terakhir, gaji dan juga tunjangan. Merujuk pasal 131A ayat 1 RUU ASN, syarat agar honorer tenaga teknis diangkat jadi PNS yaitu sudah bekerja terus-menerus. Nah, sebenarnya ada alasan lain juga sih yang bisa menjadi pemantik kenapa sih sebenarnya tenaga honorer ini harus dihapuskan gitu ya. Pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, pemerintah sudah menegaskan bahwa sebenarnya PPPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang untuk mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Lalu pertanyaannya, berapa sebenarnya jumlah tenaga kerja honorer? Nah, saya akan masuk ke slide berikutnya. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah tenaga honorer di Indonesia tercatat 2.215.542 orang. Wow, jumlah yang besar ya. Yang terdiri dari 335.639 di 66 instansi di pusat, sementara yang daerah berjumlah 1.879.903 dari 524 instansi yang berada di daerah. Nah, data yang diterbitkan pada Rabu 5 Oktober lalu ini melibatkan 590 instansi, meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Data tersebut juga menunjukkan kementerian yang paling banyak mempekerjakan tenaga honorer adalah Kementerian Agama dengan total 139.560 orang. Lalu diikuti oleh Kementerian Sosial dengan jumlah 40.715 orang. Lalu selanjutnya adalah Pemprov Jawa Timur dengan jumlah 24.875 orang. Kementerian PUPR dengan jumlah tenaga honorer 21.888 orang dan Pemprov Jawa Tengah 21.757 orang. Tidak hanya perkara jumlah, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menemukan sederet masalah lain. Ini dia tadi. Sederet masalah lain ya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menemui kejanggalan dalam laporan jumlah tenaga honorer non-ASN yang merupakan data yang menunjukkan bahwa masih ada 360.950 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Padahal masa kerjanya sudah mencapai 11 hingga 15 tahun. Jika diurut waktunya, seharusnya mereka sudah masuk ke dalam program pengangkatan tenaga honorer pada 2015 lalu. Jadi inilah pemirsa beberapa alasan kenapa honorer harus dihapuskan dan juga apa landasan hukumnya. Sebenarnya nggak heran ya kenapa akhirnya tenaga honorer ini perlu dihapuskan karena memang juga ditemukan sejumlah kejanggalan. Tentunya pasti pemerintah melakukan hal ini dengan pemikiran yang matang. Biar kerja di pemerintahan bisa lebih satset, tapi tetap memikirkan kemanusiaan bagi tenaga honorer yang saat ini masih bekerja di pemerintahan. Jadi ya kita nanti saja bagaimana keputusannya dari pemerintah terhadap nasib para tenaga